Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Istajib ma rajana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim, para ustadz, para tokoh masyarakat, para sesepuh, filsafat, terkhusus segenap pengurus Musalla Al-Mustaghfirin, ketua kita Bapak Haji Jalaluddin, Haji Ilal dalam perjalanan, sekretaris kita Bapak Haji
Herianto, terus yang ngasih amplop Ustadz, Wah, itu paling standar. Haji Ngadiman, Menteri Perhubungan yang hubungin saya, Ketua RT 005 09 Bapak Raden Endang Ari Suprapto, Ustadz Imron, dan yang lainnya yang barangkali tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Hadirin jamaah taklim musalla al-mustaghfirin, ya insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak pernah baca Injil nggak? Belum. Coba dan dilihat Injil di Google aja, coba lihat. Itu nggak ada yang salah di dalam ajaran mereka. Mereka sama ajarannya, suruh berbuat baik, gitu kan? Sama ajarannya. Kesalahan mereka itu cuma satu, karena menyifati Tuhan dengan sifat makhluk. Coba deh, itu sama aja sama Islam. Menyuruh kebaikan, menyuruh sedekah, menyuruh buat berbaik kepada orang lain, sama. Kesalahan mereka cuma itu, mengkonsepkan Tuhan seperti makhluk. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan apa? Bapa, Anak, Ibu, Tuhan Ibu. Itu teman saya, ada orang Kristen, terus ditanya, sampean agamanya apa? Kristen. Tapi saya bingung. Iyalah Kristen, masa Tuhan punya titik, katanya. Begitu ya, ini beneran, ini bukan lagi ngehina, bukan. Akhirnya itu orang mikir juga ya, iya ya, kalau Tuhan punya titik, akhirnya apa? Dia masuk Islam. Masuk Islam. Karena konsep ketuhanan mereka itu tidak logis. Konsep ketuhanan mereka itu tidak masuk akal gitu. Maka kita sebagai umat Islam jangan sampai mengkonsepkan Tuhan itu menyamakan Tuhan dengan makhluk. Itu kesalahan besar. Maka lahirlah yang kita pelajari sekarang ini sifat 20. Itu supaya apa? Supaya kita jangan sampai mengkonsepkan Tuhan atau menyamai Tuhan dengan makhluk. Kita lanjutkan saja, yakni as-sifatus sabi'atu, sifat yang keenam, al-wajibatu lahu ta'ala, yang wajib bagi Allah Ta'ala, al-qudratu, yakni kudrah. Kudrah itu apa? Kuasa. Jangan kudrah wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawaditsi qiyamuhum bi nafsihi wahdaniyah. Kudrah, jangan kudrah, karena ada tak marbuta. Kudrah, jangan kudrah. Kudrah itu artinya apa? Artinya kuasa. Artinya kuasa atau bisa. Bisa atau kuasa. Kuasa atau bisa. Iya, kudrah itu sifatul lahu, sifat bagi Allah Ta'ala, al-ajaliyatan mawjudatan qaimatan bidzatihi, yang sejak zaman dulu, artinya kidam, dahulu, kemudian dan itu ada yang menempel pada zatnya Allah.
Jadi kudrah itu adalah sifat Allah yang qadim, sifat Allah yang dahulu. Jadi kuasanya Allah itu, bisanya Allah itu qadim. Manusia itu ciri, kemarin dulu awal-awal saya sudah menjelaskan bahwa ciri dari bahwa benda itu atau sesuatu itu muhdas, sesuatu itu kudus, sesuatu itu baru, itu dilihat dari sifatnya. Kalau sifatnya berubah-berubah, berarti kudus, gitu. Berarti kudus. Nah, jangan sampai kita menyifati sifat Allah bahwa sifat Allah itu kudus. Sifat Allah berubah-ubah. Sekarang pengen, besok enggak. Tadi kita sekarang besok pengen, lusa tidak. Enggak begitu, Pak. Ini kalau saya ngangkat gelas, berarti kan ada kudrah, ada kekuasaan. Benar nggak? Benar nggak? Iya. Lalu di mana kudrahnya Allah? Kita sering berpikir, oh pas kita ngangkat, disitulah berbarengan dengan kudrahnya Allah. Bahwa kudrah Allah, tadinya Allah tidak kudrah, terus kudrah. Tadinya Allah tidak mencurahkan kuasanya, tapi setelah saya mengangkat, Allah mencurahkan kuasanya kepada saya sehingga saya mampu mengangkat. Itu kan pemahaman kita kan? Benar gak? Itu pemahaman yang salah. Kok salah? Kalau kita memahami bahwa kudrahnya Allah itu berbarengan dengan apa yang kita perbuat, itu berarti kudrahnya Allah berubah-ubah dong, gitu. Jadi maksudnya bagaimana kudrah yang disebut dengan qadim, kudrah ajaliyatan, kudrah bahwa Allah, kudrahnya Allah, kuasanya Allah itu sejak zaman ajali. Jadi begini konsepnya, Allah itu sudah kuasa, ini garis kuasa gitu. Maka ketika kita melakukan sesuatu, maka tersentuhlah atau berbarenganlah dengan kuasanya Allah. Memang kuasanya sudah ada gitu. Sejak zaman ajali sampai yaumul akhir, sampai tidak ada batasnya, tidak ada awalnya dan tidak ada batasnya. Kan qadim gitu kan, tidak ada awalnya, tidak ada batasnya, tidak ada akhirnya, tidak ada batasnya. Maka kidamnya Allah, kudrahnya Allah, kuasanya Allah itu tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Sudah memang kidam. Ketika terjadi persoalan, ketika terjadi gerakan, ketika terjadi pekerjaan, maka pekerjaan itu nempel dengan kudrahnya Allah gitu. Jadi kudrahnya memang udah ada gitu. Bukan dia datang semena-mena sekonyong-konyong, dia datang bersamaan dengan apa yang kita kerjakan, bukan begitu. Tapi pekerjaan kita yang menempel pada kudrahnya Allah. Bukan kudrahnya Allah yang menempel kepada pekerjaan kita. Kalau kudrahnya Allah menempel kepada pekerjaan kita, berarti berubah-ubah dong. Kuasa enggak begitu. Sesuatu hal yang baru. Itu maksud dari ajali. Bahwa kudrahnya Allah itu saja qadim. Yati ijadu kullu mumkinin wa i'damuhu. Dan kudrahnya itu, dengan kudrahnya itu mewujudkan sesuatu yang tidak ada jadi ada, atau mentiadakan yang tadinya ada jadi tidak ada. Yang tadinya tidak ada jadi ada. Itu kudrahnya Allah, kuasanya Allah. Tadinya nggak ada terus ada, tadinya tidak ada terus ada. Itu karena kudrahnya Allah, kuasanya Allah. Wa mana
yata'ati biha ijadul mumkinin annahu yatasallu bisababiha ijadul mumkinin ay ikhraju minal adami ilal wujud fata'allaqu bil ma'lum fatakunu sababan bi ijadihi. Jadi Allah itu merupakan sebab dari segala musabab. Jadi tidak bisa kita mengenal yang disebut dengan hukum kauniyah, gitu. Hukum sebab akibat. Itu di dalam ilmu tauhid nggak ada ilmu sebab akibat itu. Bahkan kalau kita meyakini sesuatu yang menyebabkan itu selain Allah, itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kafir. Kita meyakini bahwa yang membakar itu api, itu tidak boleh. Kita nggak boleh meyakini bahwa yang menyembuhkan itu adalah obat, itu tidak boleh. Jadi tidak ada sebab kecuali Allah yang menjadi sebab, sababan li ijadihi wa adamihi. Allah yang menjadi sebab adanya sesuatu atau tidak adanya sesuatu. Terus gimana, Ustaz? Saya makan obat kemudian sembuh gitu. Itu boleh kita secara majas aja bahwa kita makan obat sembuh, tapi tetap kita meyakini bahwa yang menyembuhkan adalah Allah. Kalau sampai kita lupa bahwa ini nih obat ini paten nih, saya sembuh gitu. Kita melupakan bahwa yang menyebabkan sembuh itu bukan obat. Karena seluruh makhluk itu bighairi takfir, tidak memberikan labet, tidak memberikan sebab. Apa sih kalau bahasa Jawa itu labet? Tidak memberikan sebab, tidak memberikan bekas. Itu semua yang menyebabkan sebab itu adalah Allah. Lantaran. Kalau obat lantaran gitu Pak. Hah? Kalau obat tadi jadinya lantaran. Iya lantaran. Yang jelas kita harus meyakini bahwa yang menyebabkan itu Allah. Kita ngerokok, kita bakar, itu api rokoknya kebakar. Jangan kita yang menyebabkan ngebakar rokok apa? Api kan, nggak apa-apa. Tapi secara hakikatnya kita tetap meyakini bahwa yang menyebabkan terbakar itu bukan karena api, tapi Allah. Jadi semua nggak ada yang menyebabkan. Yang menyebabkan Allah. Jadi hukum kauniyah itu, hukum sebab akibat itu bukan hukum sebab akibat, tapi hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan apa? Kalau orang kalau sakit makan obat, lagi pusing, tahu pusing? Pusing beda sama puyeng, Pak. Kalau pusing sakit, kalau puyeng nggak punya duit. Jadi Bapak jangan salah kalau ditanya ngapal pusing gitu, itu sakit. Jangan bilang puyeng, kalau puyeng itu nggak punya duit, puyeng gitu. Haji Ngaliman nggak pernah puyeng ya. Benar. Saya pusing. Orang pusing minum bodrek sembuh, itu kebiasaannya begitu. Gitu. Tapi bukan bodrek, kita jangan meyakini bodrek yang menyembuhkan penyakit pusing. Enggak apa-apa gitu. Itu hukum kebiasaan. Orang kalau mau ngebakar biasanya pakai api. Tapi kita jangan meyakini bahwa api yang membakar, tapi yang membakar Allah. Jadi kita ini nggak ada takfir, nggak ada labetnya, nggak ada bekasnya di dalam semua tindakan-tindakan kita. Allah itu kuasa, benar Pak ya? Allah itu kuasa. Lalu ada pertanyaan begini, bisa nggak sih Allah nyiptain anak untuk dirinya? Atau bisa nggak Allah menciptakan istri bagi dirinya? Kalau ada pertanyaan begitu gimana jawabnya?
Kalau bisa berarti Allah punya istri, Allah punya anak, sesuatu yang mungkin dong. Benar nggak? Udah sedikit mikir dulu, Kalau bisa salahnya belajar tauhid sih. Jadi begini. Jadi kalau ada yang nanya, Allah bisa nggak sih bikin anak gitu? Katanya Allah kudro, katanya Allah kuasa. Bisa nggak menciptakan anak untuk dirinya? Bisa nggak dia menciptakan istri untuk dirinya? Kalau menciptakan anak bisa. Kalau untuk dirinya kayaknya nggak mustahil. Tidak mustahil. Kalau umpamanya menciptakan anak untuk dirinya, menciptakan istri untuk dirinya, kalau jawabannya bisa, berarti Allah mungkin punya anak, mungkin punya istri, kan gitu. Tapi kalau jawabannya tidak, nggak bisa, Allah nggak bisa menciptakan anak, Allah nggak bisa menciptakan istri baginya. Kalau jawabannya nggak bisa, berarti Allah lemah dong. Lemah. Ya. Pusing. Ngopi dulu. Mana jangan sini. Lama aja. Pusing aja. Sama dengan manusia. Iya. Wujud berarti. Ya kalau kita bilang bisa, ya berarti kemungkinan Allah punya anak bisa dong. Kalau kita bilang bisa, kemungkinan Allah punya istri bisa dong. Karena bisa. Kalau kita bilang nggak bisa, katanya Allah kuasa, masa bikin anak nggak bisa? Kalau bikin anak tuh ari. Jadi qudrah itu tidak berkaitan dengan sesuatu yang mustahil dan sesuatu yang wajib. Wajib itu sesuatu yang pasti ada. Kalau tidak ada berarti mustahil. Benar nggak? Wajib itu sesuatu yang harus ada. Kalau tidak ada mustahil. Kalau Allah menadakan sesuatu yang wajib, tidak adakan sesuatu yang ada, ya mustahil. Mustahil itu sesuatu yang wajib tidak ada. Adanya sesuatu yang mustahil adalah mustahil. Adanya sesuatu yang mustahil adalah mustahil. Jadi ketika ada pertanyaan, Allah bisa nggak menciptakan istrinya, menciptakan anaknya? Jawabannya bukan bisa, bukan nggak bisa, tapi jawabannya adalah bahwa kudrahnya Allah tidak berkaitan dengan sesuatu yang mustahil dan sesuatu yang wajib. Dan biar apa? Biar kita tidak ada kesan ketika kita bilang tidak bisa, memberikan kesan bahwa Allah lemah. Kalau kita bilang bisa, memberikan kesan bahwa sesuatu yang mustahil, yakni Allah mempunyai anak atau mempunyai istri, itu bisa terjadi. Jadi jawabannya adalah sifat kudrahnya Allah tidak berkaitan dengan sesuatu yang mustahil dan sesuatu yang wajib. Kenapa? Karena mengadakan sesuatu yang mustahil itu mustahil, tidak adakan sesuatu yang wajib itu mustahil. Belum mudah. Puasa apa sih puasa, Pak? Dia itu tanggal 18, kita tanggal 19. Kita hari Kamis, Pak. Udah pasti itu. Tapi lebarannya bareng. Tanggal 20 Maret. Lebarannya bareng. Bulan 20 Maret ya. So. Lebarannya bareng. Bukannya kalau Hah? Jadi puasanya nanti. Bisa begini, ada yang nanya nggak? Kalau nggak ada yang nanya kita tutup aja lah. Kalau tutup tadi apa?
Kudus itu kudus, Kudros. Kudus. ya tadi kudus. Awal-awal tadi kudus tuh. Kudus. Kudus suci. Kudus. Iya. Kudus atau kudus itu sesuatu yang baru, makhluk. Kudus saya kudus yang dimaksud orang Kristen sama kudus yang ini. Nah, Sama enggak itu kira? Yesus. Ya, kalau kudus orang Kristen katanya bahkan Kalau kudus orang Kristen itu kan suci. Kudus itu suci. Kudus itu suci. Kudus ini artinya kudus tadi apa? kudus. Berubah. Yang tadi berubah. Baru. Baru. Lalu pertanyaan berikutnya, ketika terjadi sesuatu, itu yang menyebabkan kudrohnya Allah apa zatnya Allah? Apa kudrohnya, kuasanya Allah, sifatnya, apa Allahnya, zatnya? Itu ada pertanyaan lagi di ilmu tauhid itu. Kita jangan sampai meyakini bahwa yang menyebabkan sesuatu, menyebabkan terjadinya sesuatu atau meniadakan sesuatu yang ada itu bukan kudrohnya semata-mata, tapi yang menyebabkan adalah zatnya Allah. Sementara sifat kudroh itu adalah tadi dikatakan sifat yang qaiman lidzatihi, yang berdiri, yang menempel pada Allah, zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus meyakini Allah zatnya Allah. Kalau kudroh ya sifatnya yang menempel saja. Ada nanya apa? Enggak. Jadi lagi, saya ulangin. Jadi kalau ada pertanyaan, Allah bisa nggak menciptakan anaknya? Allah bisa nggak menciptakan istri untuk dirinya? Jawabannya apa? Sifat kudrah Allah tidak berkaitan dengan sesuatu yang mustahil dan sesuatu yang wajib. Karena mengadakan sesuatu yang mustahil adalah mustahil. Wajib itu sesuatu yang ada, maka tidak adakan sesuatu yang wajib itu mustahil. Makanya Allah, kudrahnya Allah, kuasanya Allah tidak berkenaan atau tidak menyentuh sesuatu yang wajib dan sesuatu yang mustahil. Emang agak konyol dari ya benar, ilmu tauhid itu salah satu cabang dari ilmu filsafat. Kenapa lahirnya ilmu tauhid itu? Kenapa? Karena waktu itu berkembanglah ilmu filsafat, sehingga umat Islam, ulama-ulama Islam harus bisa menjawab tentang ketuhanan berdasarkan logika, sesuatu yang masuk akal gitu. Makanya ketika belajar sifat 20 itu lebih mengedepankan logika ketimbang dalil nakli. Ini nggak ada dalil naklinya kok belajar kitab ini nih. Ada sebenarnya dalil naklinya ada. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwa sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu qadirun, kuasa. Cuma kan dikupas kuasanya itu seperti apa? Nah itu bahasanya adalah di ilmu tauhid yang tentu sandarannya adalah logika. Kenapa? Ad-dinul aqlu la dina liman la aqlalah. Bahwa agama itu adalah akal, maka orang tidak ada agama, orang yang tidak berakal. Ini kan coba memfilsafati. Ustaz, boleh nggak menganalogikan, bukan analogi ya, bahwa Allah itu zat, tapi kalau yang punya istri atau mau memerlukan istri atau memerlukan anak atau mau membuat anak itu adalah makhluk. Jadi jawabannya kalau menurut tadi saya berpikir itu kan zat itu ya, jadi nggak seperti kayak disamakan dengan makhluk.
Begitu nggak kalau Ya, sedikit-sedikit. Kan Allah itu laisa kamitslihi syai'un, berbeda dengan makhluk, berbeda dengan sesuatu. Kita sudah memahami logika, kita sudah memahami bahwa Allah itu tidak punya anak. Kalau Allah punya anak berarti sama dengan makhluk. Begitu pula Allah tidak punya istri. Kalau Allah punya istri berarti Allah sama dengan makhluk. Jadi laisa kamitslihi syai'un, tidak ada. Allah tidak menyerupai dengan makhluk. Berarti nggak mungkin Allah punya istri. Jadi nggak mungkin Allah punya anak. Jadi tadi kalau umpamanya gimana kalau Allah itu katanya kuasa, coba bisa nggak bikin anak, bisa nggak bikin istri? Jangan bilang nggak bisa tadi gitu. Jangan bilang nggak bisa. Jangan bilang bisa. Kalau bilang bisa, berarti kalau bisa kan berarti kemungkinan Allah punya anak. iya. Gitu. Dan itu kan suatu hal yang mustahil. Sesuatu yang mustahil. Jadi jawabannya tadi bisa punya anak juga, tapi mustahil. Jadi jawabannya sifat kudrah Allah itu, sifat kuasa Allah itu tidak berkaitan, tidak terkait dengan sifat-sifat mustahil atau sifat wajib gitu. Kalau bisanya Allah kepada sesuatu yang wajib berarti kan mentidakadakan sesuatu. Kan wajib itu kan harus ada gitu kan, wajib itu kan harus ada. Ketika kita Allah itu tidak adakan sesuatu yang wajib berarti kan mustahil. Sementara wajib itu kan sesuatu yang harus ada gitu. Kalau Allah tidak mengadakan sesuatu yang mustahil, contohnya tadi bikin anak, tadi bikin istri gitu kan, itu kan sesuatu yang mustahil gitu. Mengadakan sesuatu yang mustahil, maka sifat kudrah ini tidak berkaitan atau tidak terkait dengan sesuatu yang mustahil dan sesuatu yang wajib. Ada lagi? Ada yang bilang aja. Terakhir jawab. Yang pusing. Nggak mau kita pusingin. Kamu jawab apa? Nanti ada kebuli soalnya di sini. Relax. Relax lagi. Udah Bang dari dulu Bang kasih dulu. Gimana maksudnya Pak Ustaz? Maksudnya itu kenali dirimu, maka engkau kenal dengan Allah. Itu ya. Keduanya, percuma sholat kalau nggak kenal Allah. Nah itu saya minta jelasinnya. Bagaimana sebenarnya itu? Kan ada maqalah Kenalnya itu seperti apa? man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Diri itu apa sih diri? Pribadi ya. Diri itu apa diri? Dari kecil lahir nggak tahu diri. Belum ada diri. Artinya kalau kita sering merenung, yaitu kita akan kenal Allah. Yang kedua dalam ilmu tasawuf ini,
falamma balagha, ketika manusia itu sudah sempurna 4 bulan. Terus dalam Al-Quran itu dikatakan wa nafakhtu ruhi, kemudian saya tiupkan ruh, saya tuyukan ruh. Ternyata ruh itu sesuatu yang istimewa. Ruh itu sesuatu yang istimewa, dan itu rahasia Allah. Di diri kita itu ada ruh, dan tidak ada yang tahu hakikat daripada ruh. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya tentang ruh. Terus dikatakan Muhammad bahwa itu adalah rahasia hanya Allah yang tahu. Itu orang-orang barat Pak sekarang udah bisa menciptakan robot yang percis seperti manusia. Tuh. Dia bisa kedap-kedip matanya persis banget, percis. Bisa main juga. Bisa main juga. Main apa? Saya bisa. Persis banget. Tapi sampai sekarang belum bisa atau belum mampu menciptakan, membuat ruh. Membuat perkara ruh itu rahasia Allah. Sehingga sebenarnya di diri kita ini ada ruh. Kemudian diteliti lagi ruh, ternyata ruh dari inti sari daripada ruh itu yang disebut dengan al-qalbu, yakni hati. Jadi intinya ruh itu ada al-qalbu, hati. Maka Rasul nggak main dong kalau Rasul bilang setiap manusia itu ada segumpal darah. Apabila segumpal daging itu baik, maka akan baiklah seluruh amal, seluruh tubuhnya. Apabila buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Apa itu? Ala hayyul qalbu, yakni hati. Imam Ghazali menyatakan hati itu ar-rububiyah, an-nuriyah, al-latifiyah, ar-rububiyah. Jadi apa namanya, sesuatu yang sangat istimewa yang Allah titipkan di tubuh manusia, dan itu sebenarnya channel atau sebuah wadah untuk berkomunikasi kepada Allah. Berkomunikasi sama Allah itu bukan dengan lisan. Berkomunikasi Allah itu bukan dengan gerakan, tapi berkomunikasi Allah itu dengan hati. Hati itu kemudian punya inti daripada hati. Tadi intinya Allah itu hati. Hati itu ternyata punya inti lagi, namanya hati nurani. Anura. Hati nurani. Maka sebenarnya ketika kita menghadapi sebuah persoalan, kemudian kita mau tanya apakah ini halal, apakah ini haram, sebenarnya nggak perlu cari dalil. Kata Rasul, istafi liqalbi. Kau minta fatwa atau tanya kepada hatimu. Ini haram apa enggak? Nggak usah nyari dalil, tanya aja hati paling dalam, hati nurani kita, halal apa haram gitu. Pasti ada jawabannya, benar nggak Pak? Jujur, kalau kita jujur pasti ada jawabannya. Bapak, ini haram, ini halal, itu hati nurani. Akan tetapi hati nurani itu terjadilah apa namanya, persoalan-persoalan yang menutupnya. Dosa-dosa yang kita lakukan itu menutup hati kita. Maka di dalam Al-Quran itu dikatakan dia punya tangan tapi punya mata tapi tidak bisa melihat, punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Bahwa kal an'am, dia kayak binatang. Bahwa Allah bahkan lebih sesat, lebih biadab daripada binatang.
gitu kan. Itu karena nggak punya hati. Nah, ketika orang dia merenungi jati dirinya dia renungi dan selidiki dirinya sehingga dia paham akan dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Itu makalah man arafa rabbahu faqad arafa nafsah. Terus ada yang bilang, ngapain lu sholat, ngapain lu ibadah sementara lu nggak kenal Tuhan, kan gitu. Ada yang bilang begitu. Banyak orang ngaji kayak begini itu nggak sholat. Itu dulu saya di Priuk itu, saya kan tinggal di Cipucang 3 dulu di Syiar Islam. Itu di Cipucang 4 tuh ngajinya kayak begini, nggak sholat. Saya nggak jalan. Ya tidak begitu. Kita mencari Tuhan itu adalah sebuah proses. Yang bilang udah jangan sholat, belum tahu Tuhan. Ya dia sendiri nggak tahu Tuhan sebenarnya. Kalau ada bilang gue udah tahu Tuhan, nggak bakaran gitu. Ini kan proses mencari Tuhan. Yang hanya bisa kita lakukan bukan hakikat dari Tuhan itu sendiri, akan tetapi kita hanya memahami bahwa sifat-sifat Tuhan itu seperti ini yang kita pelajari sekarang ini. Oh, Tuhan itu Putra, oh Tuhan itu Esa, oh Tuhan itu wujud. Itu yang bisa kita lakukan. Kemudian hakikat Tuhan itu seperti apa, ya nggak bisa. Hakikat Tuhan itu seperti apa, nggak ada yang bisa. Kalau orang bilang saya sudah mencapai tingkat makrifat, bohong gitu. Bohong. Lu nggak sholat, lu mah syariat mulu, gua mau udah makrifat, bohong. Udah subuh. Tadi ke subuh ya. Saya itu ngajar sebenarnya, saya ngajar yang kalau yang lain-lain itu kayak ngajar fikih, ngajar itu. Saya nggak mau tolak apa, nggak baca. Tapi kalau ngajar di sini saya harus baca beberapa kitab. buka lagi. Karena agak berat, tapi nggak apa-apa ya. Gitu lagi main TTS gitu. Tapi jadi gak pikun loh Pak. Kita belajar, kita latih otak kita, berpikir lagi. Itu obat daripada pikun. Maka salah satu untuk supaya tidak pikun itu sering baca buku. Jadi otak kita itu terlatih untuk berpikir. Di antaranya main catur juga tuh, bercatur. Itu latihan otak gitu. Saya bukan nyuruh main catur, bukan. Kalau saya permainan yang lain atau berpikir yang lain. TPS gitu. Tadi nggak kenal juga kamu tuh tadi ya. Nggak kenal. Kalau bilang saya udah makrifat tuh bang. Ada alamat kan nanti kalau kenal. Pantas, setiap saya tanya saya pasti tanya itu. Pasti saya kejar itu. Kalau dia bilang di rumah kamu sholat, orang syariat di rumah sholat. Kalau nggak kenal Tuhan, nah saya minta tunjukkan bagaimana kamu kenal. Kayak apa? Bagaimana? Itu saya kerja itu. Sebelum ditutup, Ustaz, Iya. Doa dulu untuk Haji Benih ya. Dalam rangka selamat tahun marah. Pas sama rumah Sudah selesai. kira katanya nikah lagi dari Mungkin kayaknya sih dibalik dia oh gitu. Para wani dia. Setelah ini kita sholat isya, baru selesai. Ya kita belajar. Doanya di sini. Ya. Idam Halid ya. ya Anaknya namanya Idam Halid. Namanya syukuran rumah anak kita Namanya Idam. Nanti ada nasi kemudian nih. ada Aman-aman itu, aman. aman amin Baiklah, kita
membacakan suratul Fatihah, atau baca suratul Fatihah, kalau suratul Fatihah, suratul Fatihah, sirul suratul Fatihah, semoga hajat dari Bapak Idan Khalid yang alhamdulillah diberikan rezeki yang lebih oleh Allah, kemudian sudah mampu membangun rumah. Memang kedewasaan seorang itu kan kalau udah bisa bangun rumah, alhamdulillah sudah bisa bangun rumah. Mudah-mudahan rumahnya menjadi taman daripada taman surga. Amin. Mudah-mudahan rumahnya itu membawa keberkahan, rezekinya banyak, halal serta barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم انا نسالك بحق سوره الفاتحه وبمجيء سوره الفاتحه وبسر سوره الفاتحه ان تقضي حاجاتنا الله، حاجات الدنيا وحاجات الاخره، خصوصا حاجات بابا إدهم خالد اي يبان بيته. اللهم اجعل بيته مباركه مباركه. اللهم واسع رزقه. اللهم صحي جساده وطهر أمره يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وبركة بعد الموت. اللهم هون علينا بسكرات الموت ونجاة من النار وعافية عند الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.